Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya mau membagikan sebuah perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah perikop di mana ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika ada seseorang yang sudah lama menderita sakit, tujuan akhir hidupnya adalah bagaimana dia bisa sembuh. Ada banyak hal yang akan dilakukan oleh seseorang yang mengalami sakit bertahun-tahun lamanya. Biasanya mereka akan berobat ke tenaga medis, ke dokter spesialis, atau bahkan dia akan bertanya kepada orang-orang pintar atau ahli-ahli bagaimana supaya dirinya sembuh. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana ketika seseorang yang sudah bertahun-tahun lamanya mengalami sakit penyakit, dia mempunyai sebuah pengharapan agar sakit penyakitnya bisa sembuh. Dia sudah berupaya dengan keras, berbagai macam cara, bahkan menghabiskan uangnya untuk memperoleh kesembuhan, tetapi dia tidak kunjung sembuh. Pasti orang tersebut mengalami kekecewaan. Mungkin dalam beban
mentalnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dia sudah mengalami keputusasaan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan sakit pendarahan. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-26, dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Maka secara manusia wajar perempuan ini mungkin mengalami kekecewaan. Tapi pertanyaan Bapak Ibu terkasih, apakah perempuan ini mengalami keputusasaan dalam hidupnya untuk memperoleh sebuah kesembuhan? Nah, ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, ketika dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya, ke desanya atau ke daerahnya, perempuan yang sakit pendarahan ini begitu bersuka cita, begitu bergembira dalam hatinya. Mengapa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena perempuan ini memiliki ada sebuah pengharapan yang pasti ia akan dapatkan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia pasti sudah banyak mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus sampai ke kotanya, ke desanya, atau ke daerahnya, sang ibu ini sungguh bersuka cita. Nah, inilah yang memberikan sebuah pengharapan, keyakinan dalam kepercayaannya, dalam imannya, bahwa ketika ibu ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sembuh. Nah, ini yang dia ungkapkan dalam ayatnya. Kalau kita lihat tadi Injil Markus 5 ayat ke-28, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangkan Bapak sih, ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini memiliki sebuah keyakinan yang begitu kuat terhadap Tuhan Yesus. Ibu ini belum bertemu dengan Yesus, belum. Tapi kerinduan hatinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus memberikan kepada dia semangat yang baru. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih? Ketika Yesus masuk ke daerah ibu ini, ke desa atau kota ibu ini, walaupun ada begitu banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, tidak menghalangi ibu ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia lari mendekati Tuhan Yesus. Lalu ketika itu juga, dalam keyakinan imannya, ibu ini menjamah jubah Tuhan Yesus, dan ibu ini pun sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perikop ini Injil Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-34, pelajaran apa yang boleh kita dapatkan melalui peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya disembuhkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh belajar bagaimana agar mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sama seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Seandainya perempuan ini tidak memiliki kerinduan, hasrat yang sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk menjamah jubah
Tuhan Yesus supaya ia sembuh, kemungkinan besar mungkin ibu ini tidak akan pernah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemungkinan yang terbesar ibu ini tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tetapi ketika ibu ini memiliki hasrat yang penuh, kerinduan yang sungguh untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, maka perjumpaan ibu ini dengan Tuhan Yesus membuat ibu ini sembuh. Perjumpaan, pertemuan antara ibu yang mengalami 12 tahun pendarahan bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ibu ini mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita mengalami lawatan Tuhan kalau kita sendiri pun sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid-murid Yesus, tidak pernah memiliki kerinduan yang begitu besar, hasrat yang begitu dalam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apalagi kita sekarang menghadapi bagaimana dunia, Indonesia, Sumatera Selatan, teristimewa Kota Palembang terkena dampak dari wabah virus corona ataupun COVID-19. Banyak orang mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kecemasan, kekhawatiran, sehingga kita mau kemana-mana pun takut, khawatir, cemas. Jangan-jangan kalau aku nanti keluar rumah, bertemu dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, bersalaman dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, wah, jangan-jangan saya akan terkena wabah virus corona ataupun COVID-19. Kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana virus corona ataupun COVID-19 ini begitu mengintimidasi semua orang, semua kalangan, suku, ras, agama, budaya, apapun. Apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid-murid Yesus, sampai-sampai kita sebagai orang Kristen tidak bisa lagi untuk sementara waktu beribadah di gedung gereja, dalam sebuah komunitas umat Tuhan di gereja kita masing-masing. Luar biasa, Bapak Saudara terkasih. Selama saya hidup, saya sudah kurang lebih mau masuk 40 tahun ini, Bapak. Baru di usia saya yang sekarang ini saya merasakan bagaimana saya sebagai orang Kristen tidak bisa beribadah di gedung gereja. Bukan karena tekanan orang lain, bukan karena intimidasi sekelompok orang, bukan, tapi karena virus corona ataupun COVID-19 ini. Melalui firman Tuhan kita malam hari ini, kita renungkan, kita punya sebuah pengharapan bagaimana agar virus corona ataupun COVID-19 ini cepat berlalu, musnah di tengah-tengah dunia ini, Indonesia, Sumatera Selatan, Kota Palembang, atau minimal tidak tertimpa dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita. Nah, kuncinya mari kita belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, Bapak Saudara kasih. Bagaimana dia punya hasrat, kerinduan yang sungguh untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan memang ibu ini akhirnya mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu kasih, poin yang pertama, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid-murid Yesus harus punya kerinduan, hasrat yang sungguh untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga lewat perjumpaan kita dengan Tuhan akan melahirkan kuasa, kekuatan, dinamit, keyakinan iman dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, poin yang kedua, kita mau belajar bagaimana perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini
Dia mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan. Ketika dia memiliki iman yang sungguh, iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belajar dari latar belakang perempuan ini, Bapak Ibu Saudara kasih, perempuan ini mungkin tadinya belum mengenal betul siapa itu Tuhan Yesus, karena memang dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, Bapak Ibu Saudara kasih, dia hanya mendengar. Dia hanya mendengar kabar yang beredar, yang tersebar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tapi yang paling istimewanya, Bapak Ibu Saudara kasih, kita melihat bagaimana perempuan ini walaupun dia hanya mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tapi pendengarannya, Bapak Ibu, tentang siapa itu Yesus melahirkan iman yang bertumbuh dalam hidupnya. Sehingga ketika imannya itu bertumbuh, ketika imannya itu mendengar kabar tentang Yesus, maka dalam keyakinan imannya itu lahir sebuah kekuatan untuk meyakini betul dan mengimani betul siapa itu Yesus. Sehingga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini mengalami mujizat kuasa penyembuhan dari Tuhan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid-murid Yesus, kita bisa mampu dapat mengalami kuasa lawatan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh, iman yang teguh hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, mustahil, nonsen, omong kosong, Bapak. Walaupun kita mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan. Kita punya satu keinginan, kerinduan, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau mengalami kuasa Tuhan, aku mau mengalami mujizat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana itu mungkin bisa terjadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, katanya kita yang adalah murid Yesus tidak memiliki iman yang sungguh, iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Jangan kita pernah mengharapkan mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kalau iman kita tidak bisa bertumbuh, tidak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Kita lihat, Bapak kasih, bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, imannya bertumbuh kepada Tuhan Yesus walaupun dia hanya mendengar kabar tentang siapa itu Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah berapa lama, sudah berapa tahun kita mengikuti Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita beriman kepada Yesus? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi apakah usia kita yang sudah mungkin menginjak 30, 40, 50, 60, 70 tahun, apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah selama ini justru sekalipun kita beribadah hari Minggu, ke gereja, berdoa, tapi ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan dalam hidup kita menjadi orang-orang yang tidak beriman, yang mulai meragukan kuasa Tuhan, yang mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Bagaimana dia hanya mendengar saja kabar tentang Yesus, imannya bertumbuh. Imannya
punya sebuah kerinduan yang sangat pada Yesus, untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan berikut ini, Bapak. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid-murid Yesus, sudah memiliki iman yang sungguh, yang teguh, yang bertumbuh dalam Tuhan? Bukan hanya yang kita dengar, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui setiap keadaan, situasi, kondisi yang kita hadapi. Justru itu harus membuat iman kita semakin dewasa, bertumbuh dalam Tuhan. Apalagi dengan perkembangan wabah virus corona ataupun COVID-19 ini, Mas. Banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga seolah-olah mereka terintimidasi dan membuat iman mereka lemah, dan mulai meragukan kuasa Tuhan bekerja atas dunia ini, melawat dunia ini, atau melawat pribadinya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, justru kita harus dengan hikmat Tuhan mencermati apa yang terjadi saat ini dalam situasi kondisi wabah virus corona ataupun COVID-19 ini. Membuat kita justru tidak lemah, tapi justru membuat iman kita dewasa, iman kita bertumbuh, iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Kita belajar melihat situasi kondisi saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah dengan ketika Tuhan mengizinkan wabah virus corona ataupun COVID-19 ini ada di tengah-tengah dunia ini, Indonesia, Sumatera Selatan, ataupun kota Palembang, justru membuat kita sebagai orang Kristen, murid-murid Tuhan, takut untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita justru lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Atau justru kita mulai meragukan kuasa Tuhan, bertanya apakah Tuhan bekerja, apakah Tuhan bertindak? Atau justru kita mulai ragu dalam iman kita, membuat kita akhirnya bergantung kepada pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, kita belajar semakin dewasa beriman pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi, Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, inilah keyakinan dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Inilah justru yang membuat harusnya iman kita bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Kita harusnya bukan lagi seperti anak-anak kecil, bayi, yang setiap hari dicekoki oleh makanan-makanan yang lembut. Tapi kita ini harus menjadi manusia yang dewasa rohani, yang harus memakan makanan yang keras. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar dewasa. Kita belajar bertumbuh dalam iman, meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan respon yang benar. Karena hanya respon yang benar yang melahirkan kedewasaan iman dalam hidup kita. Mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, 12 tahun. Perempuan ini sakit pendarahan dan selama 12 tahun perempuan ini menunggu dalam waktu yang lama sebuah kesembuhan, sebuah mujizat terjadi dalam hidupnya. Bayangkan, guys. Tapi keyakinan iman ibu ini tidak rapuh. Dia punya sebuah pengharapan. Suatu saat dia akan bertemu dengan seseorang yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih?
Wabah virus corona COVID-19 ini baru paling sebulan 2 bulan, dan viral baru mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kita melihat bagaimana dasarnya, Bapak. Semua orang ketakutan, cemas, khawatir, terintimidasi, sehingga ada banyak orang yang harus lemah dalam imannya, yang mulai melakukan kuasa Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan. Justru lewat firman Tuhan malam hari ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai murid belajar dari seorang perempuan yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selama 12 tahun. Dia mengalami sakit pendarahan. Tahun yang ke-12 dia baru mengalami, merasakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Mari kita beriman teguh. Iman kita semakin dewasa lewat situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih yang terakhir, lewat apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, kita belajar bagaimana perempuan ini harus menunggu waktu yang begitu lama, 12 tahun. Dia harus menunggu waktunya Tuhan digenapi dalam hidupnya. 12 tahun dia harus menunggu waktunya Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dia harus menahan sakit penyakitnya selama 12 tahun. Di tahun yang ke-12 dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaannya melahirkan kuasa mujizat dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Mungkin kita mengalami ujian, pencobaan, pergumulan dalam hidup kita, mungkin belum sampai sebulan, atau 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kita seringkali tidak sabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mulai cemas, kita mulai takut, dan kita mulai mencari solusi menurut pemikiran kita sendiri, menurut kekuatan kita sendiri. Kita lupa ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini bahaya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita belajar dari perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia harus menunggu waktu yang lama selama 12 tahun untuk mengalami dan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang nyatakan dalam hidupnya. Dia sabar, Bapak. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun menunggu waktunya Tuhan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa dalam hidupnya. Perempuan ini merasakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berdoa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Kuncinya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sabar. Sabar untuk menunggu waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, rencanamu bukanlah rencanaku, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menunggu dengan penuh kesabaran waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sampai kapan? Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi dalam keyakinan iman kita, kita meyakini, kita mempercayai pasti waktunya Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Dan pasti rancangan Tuhan, waktunya Tuhan itu indah dalam hidup kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana kita supaya kita tekun berdoa, tekun untuk menanti waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan iman, kita akan menantikan waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Termasuk juga Bapak Ibu kasih melalui wabah virus corona ataupun COVID-19 ini. Mari kita dengan penuh keyakinan iman, dengan penuh kesabaran kita menunggu waktunya Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan di dunia ini, Indonesia, Sumatera Selatan, Kota Palembang. Mari kita tetap tekun berdoa, tetap beriman kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dan kita pasti akan melihat waktunya Tuhan akan digenapi, dan waktunya Tuhan akan indah dalam hidup kita. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara terkasih, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.